dan misi serta tujuannya untuk mencapai lulusan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah terlebih dahulu kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur kehadirat ilahi Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan kegiatan di masa pandemi COVID-19 dengan virtual, yaitu sosialisasi peran serta orang tua siswa kelas 11 dalam kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL SMK Negeri 1 Behari tahun pelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Behari, Bapak Sudianto SP, sebelah kanan saya, kemudian sebelah kanannya lagi yang terhormat Ketua Komite SMK Negeri 1 Behari, dalam hal ini diwakili Sekretaris Bapak Muhammad Haji. Di sebelah kanannya lagi yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Ria Damayanti Eskom, dan paling kanan di depan yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Urusan Manajemen Mutu Ibu Endang Suti Rahayu SH, dan yang sebelah kiri saya yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana Bapak Haji Suwita MBD. Kemudian yang ada di garis belakang dari sebelah kiri belakang saya yang paling ganteng, yaitu Bapak Ari Miswan SPD, Ketua Kompetensi Keahlian Tata Busana. Sebelah kanannya yang terhormat Ibu Linda Julianti Eskom, Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Kemudian sebelah kanannya lagi Ibu Asih Wulandari SPD, Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Kemudian Ibu Dewi Ermawati Rahayu SE, Kompetensi Keahlian Otomatisasi Tata Kelola dan Perkantoran. Yang terhormat Ibu Novianti Kasari Kentutan SPD, Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Kemudian yang ada di sebelah kanannya lagi adalah Ibu Galina SPD, Sekretaris Panitia, dan yang paling ujung Ibu Edi Astuti SPDMM sebagai bendara panitia. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan pertama Kepala SMK Negeri 1 Behari kepada Bapak Sudianto SP, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang pertama orang tua siswa kelas 11 yang sedang menonton siaran ini lewat channel YouTube SMK Negeri 1 Behari.
Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu panitia PKL, Wakasek, kemudian ketua komite dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Furoji, serta ketua kompetensi kalian yang ada di SMK Negeri 1 Lehari. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi peran serta orang tua dalam praktek kerja lapangan siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Lehari tahun pelajaran 2020-2021. Tak lupa juga salawat dan salam selalu kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, adapun kegiatan praktek kerja lapangan yang akan dilaksanakan direncanakan tanggal 5 April 2021 sampai 5 Juni 2021. Jadi durasi waktunya kurang lebih sekitar 2 bulan, tetapi nanti ada tugas-tugas terstruktur. Kalau di total kurang lebih sekitar 4 bulan. PKL di masa pandemi COVID-19 ini ada 2 metode yang dilaksanakan. Yang pertama sistem daring atau dalam jaringan, yang kedua sistem luring atau di luar jaringan atau dikenal tatap muka. Adapun kompetensi kalian yang metode PKL-nya daring, yang pertama teknik komputer jaringan, yang kedua multimedia, yang ketiga akuntansi keuangan dan lembaga, yang keempat OTKP. Kemudian yang daring yaitu kompetensi kalian bisnis daring dan pemasaran. Ini ada 2 versi. Yang Alfamart Class itu sistem daring, kemudian yang reguler sistem luring. Kemudian yang terakhir kompetensi keahlian tata busana, ini sifatnya luring atau tatap muka. Dalam hal ini saya berharap sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Lehari menghimbau dan mengajak peran serta orang tua dari kelas 11 ini. Yang pertama, 1, karena anggaran praktek kerja lapangan ini sepenuhnya dibiayai oleh dana BOS dan BOSDA SMK Negeri 1 Lehari dan tidak ada sumbangan sukarela dari komite sekolah, saya sangat menghimbau dan mengharapkan suksesnya kegiatan praktek kerja lapangan khususnya kelas 11 di tahun 2021 ini tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Yang selanjutnya, saya juga berharap bagi Bapak Ibu orang tua untuk memonitor, mengawasi anak-anak Bapak Ibu dalam hal mengikuti kegiatan PKL, baik yang sifatnya daring maupun yang luring. Jadi kita sama-sama berharap kerjasamanya anak Bapak Ibu mengikuti, kemudian sekolah juga nanti ada guru pembimbing yang memonitor atau yang mengawasi kegiatannya, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala di lapangan.
Kemudian Bapak Ibu orang tua siswa juga diharapkan tetap memberi motivasi atau semangat kepada anak-anak Bapak Ibu bahwa kegiatan PKL ini bersifat wajib karena sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Yang selanjutnya, kemudian peran orang tua dalam hal ini memfasilitasi keperluan dalam kegiatan PKL ini, kemudian tidak membebani pekerjaan di rumah pada saat melaksanakan kegiatan PKL baik yang bersifat daring maupun luring. Jadi nanti ada jam-jam tertentu, jam khusus. Kegiatan PKL ini nanti diatur oleh sekolah, termasuk pihak judi yang sudah ada kerjasama dengan pihak sekolah. Khususnya yang daring. Kalau yang luring biasanya mulai dari pagi sampai kegiatan selesai. Biasanya sampai siang ataupun sore. Kemudian poin yang keempat, peserta PKL dalam hal ini siswa kelas 11 wajib mentaati peraturan tata tertib kegiatan PKL. Karena ini pasti jelas sanksinya. Kalau tidak mengikuti sepenuhnya, otomatis tidak ada nilai, tidak ada sertifikat, sehingga dipastikan kemungkinan besar tidak naik kelas. Yang kelima, ada surat pernyataan kesanggupan kesediaan orang tua dan siswa. Demikian sambutan dari saya. Nanti secara teknis ada acara tersendiri masalah sosialisasi atau job on training khusus untuk siswa kelas 11 di lain waktu yang akan nanti dijadwalkan oleh panitia. Kemudian nanti Bapak Ibu Kepala Program Jurusan atau Kapten sekalian akan menjelaskan secara garis besar teknis kegiatan nanti di lapangan per kompetensi keahlian. Kurang lebihnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kalimat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 yang memberikan arahan dan harapan kita sekalian. Untuk berikutnya sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Lehari yang hal ini diwakili Bapak Sekretaris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lehari, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Pelaksana PKL kelas 11 SMK Negeri 1 Lehari tahun pelajaran 2020-2021. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Wali Murid kelas 11 SMK Negeri 1 Lehari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa bersilaturahmi dalam kegiatan sosialisasi peran serta orang tua dalam praktik kerja lapangan siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Lehari tahun pelajaran 2020-2021. Salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Di sini saya mewakili Bapak Komite yang tidak bisa berhadir pada acara hari ini dikarenakan ada keperluan di luar daerah. Bapak Ibu yang saya hormati,
izinkan saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyimak apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh panitia PKL atau praktek kerja lapangan, karena apa yang disampaikan oleh panitia ada poin-poin yang harus Bapak Ibu ketahui bersama. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu nantinya ikut serta membantu dalam mengawasi anak-anak Bapak Ibu dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan nanti yang akan dilaksanakan luring maupun daring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Ibu Novi akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan PKL jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa waktu pelaksanaan PKL itu akan dilaksanakan pada tanggal 5 April sampai dengan 5 Juni 2021 secara daring. Kemudian untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, kita akan menggandeng Budi Partner, yaitu PT Cipta Sarana Cendekia yang bergerak di bidang kantor konsultan pajak langsung dari Malang. Kemudian untuk tempat pelaksanaan PKL, karena PKL ini dilaksanakan secara daring, maka PKL ini akan dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa. Kemudian tata cara PKL online, PKL ini merupakan syarat kenaikan kelas 12, maka wajib diikuti oleh siswa-siswi kelas 11. Kemudian untuk biaya PKL sebesar 410.000 per siswa dan itu ditanggung oleh sekolah. PKL secara daring ini akan dilaksanakan selama 20 kali pertemuan atau 20 kali tatap muka dengan durasi untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga itu sekitar 3 sampai 4 jam per harinya. Kemudian untuk pertemuannya akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 12 atau pukul 1. Untuk hari Jumat bisa menyesuaikan. Kemudian dari dunia industrinya, dari Malangnya, dari kantor akuntan publiknya akan dilaksanakan 2 kali ujian di akhir pertemuan nanti. Jadi ujiannya berupa ujian PKL dan juga uji kompetensi. Setelah siswa-siswi mengikuti ujian kompetensi, mereka juga harus mengikuti ujian wawancara dan membuat laporan untuk pihak sekolah. Kemudian, sarana dan prasarana PKL online kita ini akan diserahkan kepada orang tua siswa. Kemudian apa saja yang dilakukan sekolah? Nah, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga menyediakan 6 pembimbing yang merupakan guru kejuruan. Setiap pembimbing itu bertanggung jawab atas 10 sampai dengan 13 siswa bimbingannya. Kemudian apa yang harus diperhatikan oleh orang tua? Yang pertama, orang tua wajib menyediakan sarana-prasarana. Sarana-prasaranya berupa apa saja? Karena ini berupa daring, bisa berupa laptop maupun HP yang mendukung untuk aplikasi Zoom. Kemudian yang jelas berikutnya kuota. Kemudian karena dari kantor akuntan publiknya dari Malang sana disediakan soft copy untuk materi, maka mohon sekali untuk bagi orang tua murid untuk menyediakan print out modulnya. Kemudian karena anak kita ini jurusan akuntansi,
wajib memiliki kalkulator. Kalkulatornya bukan kalkulator yang saintifik, tapi kalkulator dagang. Kemudian yang disediakan berikutnya adalah kertas dan alat tulis lainnya. Karena sekolah sudah membiayai PKM online ini dan tidak murah, maka kami dari pihak sekolah juga memohon Bapak Ibu untuk bersedia mengawasi putra-putrinya dan menandatangani surat pernyataan bahwa Bapak Ibu memang mendukung anak putra-putrinya untuk mengikuti PKM online ini dengan serius. Selain itu, Bapak Ibu juga harus mengawasi putra-putrinya selama pembelajaran daring, yaitu tentang kehadiran, tugas, laporan, maupun sampai dengan uji wawancara dengan guru pembimbing. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ernawati. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan PKL. Praktek kerja lapangan atau PKL SMK bersatu pelari jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran online bersama LSP HRD Indonesia. Praktek kerja lapangan PKL sebagai syarat kenaikan kelas 12. Praktek kerja lapangan PKL tahun 2021 dilaksanakan dalam dua model. Pertama, luring secara langsung, dua, daring secara online. Praktek kerja lapangan PKL merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dengan cara menerjunkan siswa secara langsung ke dunia kerja. Pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan praktek industri, selain mempelajari bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, juga belajar bagaimana memiliki pekerjaan yang relevan dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Namun, khusus untuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau disingkat OTKP, dilaksanakan secara full online atau daring. Dasar pertimbangan model praktek kerja lapangan PKL secara langsung dan online dalam rangka menjalankan pendidikan sistem ganda, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di sekolah, dipraktekkan di dunia industri, sehingga akan terjadi kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan tuntutan di dunia industri. Atas dasar menjaga keamanan siswa dan mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Model praktek kerja lapangan PKL yang pertama dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 11 otomatisasi tata kelola perkantoran. Kemudian pelaksanaan dimulai pada 5 April sampai dengan 5 Juni 2021. Model pelaksanaan praktek kerja lapangan PKL secara daring dilaksanakan dengan bekerjasama LSP HRD Indonesia, yaitu lembaga sertifikasi yang bergerak di bidang sumber daya manusia yang telah mendapatkan lisensi BNSP untuk melakukan sertifikasi di bidangnya. Model praktek kerja lapangan PKL pertama, siswa akan mendapatkan materi selama kegiatan PKL online secara terjadwal. Setiap kali pertemuan, siswa mengerjakan tugas-tugas melalui modul yang akan diberikan berupa soft copy. Kemudian keberhasilan pelaksanaan PKL tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama orang tua dalam memantau kegiatan siswa selama pelaksanaan PKL secara daring. Dukungan orang tua dan guru pembimbing dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan motivasi
menjadi faktor penentu keberhasilan model PKL daring. Hal yang harus dipersiapkan selama PKL daring yaitu kesehatan fisik dan mental siswa, menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tuntas, serta disiplin waktu dalam mengerjakan tugas. Sarana dan peralatan yang diperlukan siswa, mohon Bapak Ibu di rumah, itu laptop, kemudian HP, kemudian ketersediaan kuota internet dan jaringan internet yang lancar untuk menerima pembelajaran materi daring. Kewajiban siswa menyelesaikan tugas-tugas PKL ketika PKL berakhir di tanggal 5 Juni, maka laporan PKL juga harus sudah selesai. Karena setelah itu siswa akan mengikuti penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas 12. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua siswa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang praktek kerja lapangan, khususnya untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran. Praktek kerja lapangan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk kenaikan ke kelas 12. Pada kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, model PKL-nya ada 2. Yang pertama yaitu dilaksanakan secara daring atau online. Ini dilaksanakan oleh kelas 11 BDP 1 atau yang biasa disebut dengan Alfamart Class. Pelaksanaan PKL-nya pada tanggal 5 April sampai dengan 5 Juni 2020. Mengapa harus dilaksanakan secara daring? Karena biasanya Alfamart Class ini PKL-nya di minimarket Alfamart. Tapi keputusan dari pihak Alfamart dalam hal ini PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka PKL dilaksanakan secara daring atau online demi menekan penyebaran COVID-19. Adapun teknis kegiatannya yaitu siswa mendapatkan materi melalui kegiatan PKL online yang sudah terjadwal. Jadi nanti bisa melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. 2 hari sebelumnya, insya Allah nanti akan diberitahukan kepada siswa link untuk pembelajaran online tersebut. Kemudian siswa juga akan mendapatkan modul yang berupa soft copy dan ada tugas-tugas yang juga harus dikerjakan oleh siswa. Oleh karena itu kami sangat berharap kerjasama dari orang tua untuk memantau dan mengawasi anak-anak di rumah, memastikan tugas-tugas mereka diselesaikan tepat pada waktunya. Selanjutnya yang harus disiapkan oleh siswa adalah yang pertama tentu saja fisik dan mental siswa. Diharapkan anak-anak dapat menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan PKL dengan tuntas, siap dan mampu menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Yang kedua yang harus disiapkan adalah peralatan berupa laptop, HP, ketersediaan kuota internet, dan jaringan internet yang lancar. Kemudian model PKL yang kedua yaitu luring atau luar jaringan. Ini dilaksanakan oleh kelas 11 BDP 2. PKL dilaksanakan secara langsung dengan tentu saja menerapkan protokol kesehatan. Dilaksanakan pada tanggal 5 April sampai dengan 5 Juni 2021. Nah, untuk luring ini harus ada yang pertama yaitu persetujuan dari orang tua siswa. Jadi nanti orang tua siswa harus menandatangani persetujuan untuk dilaksanakannya PKL secara langsung ini. Yang kedua, kesediaan menerima dari Dudi
pendidikan atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk melaksanakan PKL langsung ini. Untuk teknis kegiatan PKL luring seperti biasa, siswa melaksanakan PKL di tempat yang telah ditentukan, mengikuti peraturan di tempat PKL masing-masing, mengerjakan tugas sesuai dengan arahan pembimbing di tempat PKL masing-masing. Sekali lagi kami mengharapkan kerjasama orang tua untuk memotivasi dan memantau kegiatan putra-putri kita. Selanjutnya ada beberapa kewajiban siswa yang harus dilaksanakan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu orang tua wali siswa, yaitu mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas PKL tepat waktu, khususnya ini untuk daring. Kemudian siswa menyelesaikan laporan ketika masa PKL berakhir pada tanggal 5 Juni dan setelahnya wajib mengikuti ujian wawancara. Ini berlaku untuk daring dan luring juga. Kemudian siswa setelah mengikuti wawancara akan dapat mengikuti penilaian akhir semester untuk kenaikan ke kelas 12. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa tata tertib PKL siswa BDP atau Bisnis Daring Pemasaran yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Untuk mode daring, siswa wajib mengikuti setiap kegiatan tatap muka online yang diadakan oleh pihak Alfamart. Kemudian hadir tepat waktu saat tatap muka online, tidak diperkenankan keluar dari forum online sebelum waktu berakhir, dan menjaga nama baik orang tua, guru, dan sekolah. Selanjutnya, tata tertib PKL siswa Bisnis Daring dan Pemasaran untuk luring. Siswa datang dan pulang tepat waktu sesuai ketentuan tempat PKL masing-masing. Tidak diperkenankan untuk pindah tempat PKL. Dapat melaksanakan tugas dengan amanah, jujur, dan disiplin. Siswa wajib memberikan kabar jika berhalangan hadir kepada pembimbing PKL baik di sekolah maupun di tempat PKL, dan menjaga nama baik orang tua, guru, dan sekolah. Bapak Ibu wali siswa kelas 11 Bisnis Daring Pemasaran, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk informasi PKL tahun pelajaran 2020-2021 ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu orang tua siswa. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam mengikuti PKL daring maupun luring ini. Sekian dari saya. Salah bila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan hari ini, saya Ibu Linda Yulianti, kompetensi keahlian TKJ dan multimedia, ingin memberikan informasi seputar PKL tentang TKJ dan multimedia. Pelaksanaan PKL akan dilaksanakan untuk kompetensi TKJ dan multimedia secara online atau daring dalam jaringan, yang menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet, menyesuaikan yang akan diberikan oleh pihak dari dunia usaha atau dunia industri. Untuk penempatan siswa PKL disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang mereka miliki dan perlengkapan atau peralatan yang mereka punya. Untuk PKJ kita laksanakan secara daring di Digi Media Yogyakarta dengan bidang keahlian networking atau jaringan. Untuk multimedia juga melaksanakan secara daring di dua tempat yang berbeda, yaitu di E dan E Media Kreatif Yogyakarta dan Digi Media Yogyakarta dengan bidang keahlian multimedia. Untuk Digi Media Yogyakarta dan E Media Kreatif Yogyakarta memberikan peluang untuk siswa melaksanakan program secara daring selama 2 bulan. Tujuan utama mengikuti PKL ini adalah sebagai syarat siswa untuk kenaikan kelas menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu kelas 12.
Tujuan lainnya adalah sebagai penunjang dan penambah keterampilan bahkan bakat siswa yang mencakup kompetensi keahlian yang mereka miliki nanti dan sebagai bahan penting mereka yang tujuan akhirnya adalah langsung terjun ke dunia usaha atau dunia industri. Selain itu juga, dengan mengikuti program PKL, siswa dapat memiliki pengetahuan lain yang tidak ditemukan di sekolah. Untuk TKJ, peserta PKL diharapkan setelah mengikuti kegiatan PKL ini dapat mengaplikasikannya ke lingkungan, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Peserta PKL akan mendapatkan pemahaman tentang jaringan yang lebih rinci lagi selain mendapatkan pembelajaran produktif di sekolah. Pemahaman dan keterampilan yang didapat akan lebih fokus lagi jika siswa mempelajari dan mencoba secara rinci lagi setelah mendapatkan pembelajaran di tempat duduk. Untuk kompetensi keahlian multimedia, peserta akan mendapatkan pemahaman tentang desain foto video yang lebih rinci, tentang animasi, tentang desain video yang mereka dapat dan dapat diaplikasikan untuk mereka sendiri ataupun orang. Sebagai peserta PKL, peserta wajib mengerjakan tugas belajar yang diberikan oleh pihak Dudi atau dari tempat mereka magang, dan peserta wajib mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, yaitu dari tanggal 5 April sampai dengan 5 Juni 2021. Serta peserta PKL wajib menerbitkan laporan PKL yang akan dikumpulkan pada tanggal 5 Juni 2021 sebagai modal penting nilai PKL yang akan dimasukkan di rapot kenaikan kelas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang kompetensi keahlian TI yang terdiri atas teknik komputer jaringan dan multimedia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang berbahagia Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswi SMK Negeri 1 Prehari kelas 11. Perkenalkan saya Ari Miswani. Pada kesempatan hari ini saya ingin mensosialisasikan kegiatan PKL tahun akademik 2020-2021 di SMK Negeri 1 Prehari. Bapak Ibu berbahagia, kegiatan PKL sudah direncanakan. Kita akan melaksanakan kegiatan PKL pada bulan April, tanggal 5 April hingga tanggal 5 Juni 2021. Adapun tujuan kegiatan PKL pada tahun ini yaitu antara lain yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, etos kerja dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan dunia kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan dunia kerja dalam rangka mengembangkan jiwa entrepreneur pada peserta PKL pada tahun ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan PKL ini cukup singkat, hanya dalam waktu 2 bulan, tetapi di sini banyak sekali hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh siswa-siswa SMK Negeri 1 Prehari, khususnya di program keahlian tata busana. Adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik pada PKL tahun ini, yang pertama yaitu siswa melaksanakan PKL di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi pada kesempatan tahun ini guru telah menyiapkan tempat untuk siswa-siswi yang akan magang selama 2 bulan. Kemudian yang kedua, peserta didik siap mengikuti peraturan yang ada di tempat PKL masing-masing. Jadi kalau di sekolah ada peraturan seperti ini, di didik juga ada peraturan yang berbeda lagi sesuai dengan dirinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan untuk pindah tempat PKL. Jadi kalau sudah ditempatkan di tempat A, jadi diharapkan putra putri Bapak Ibu tidak meminta untuk pindah tempat. Jadi di sini kami sudah menawarkan kepada putra putri Bapak Ibu untuk memilih studi yang sudah kami siapkan, yang dekat dengan lokasi rumah peserta didik seperti itu.
Kemudian yang terakhir, kerjasama orang tua untuk memotivasi dan memantau kegiatan siswa. Jadi kami mohon Bapak Ibu wali murid untuk terus memotivasi siswa, untuk terus memberikan semangat yang luar biasa kepada siswa-siswi, kepada putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan PKL dari awal hingga akhir. Kemudian, kewajiban siswa PKL, banyak sekali hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh siswa-siswi PKL di sana. Yang pertama yaitu menyelesaikan tugas-tugas PKL sesuai dengan arahan Budi. Jadi Bapak Ibu, ketika putra-putri Bapak Ibu nanti magang, akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di Budi yang harus diselesaikan oleh putra-putri Bapak Ibu. Mungkin menjahit baju, menyetrika baju, packing baju, dan lain sebagainya, ini harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan proyek pembuatan busana. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti putra-putri Bapak Ibu ini kembali ke sekolah untuk busana, wajib membuat satu produk sesuai dengan ciri khas dari Budi tersebut. Yang kedua, jadi anak-anak sekalian, kalian nanti ketika selesai magang, kalian harus menentukan satu produk sesuai dengan ciri khas yang ada di Budi tersebut. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan laporan. Luar biasa ya, tugasnya banyak sekali. Yang ketiga itu membuat laporan, sudah bikin proyek, kemudian bikin laporan. Ya, itulah tugas kalian selama magang 2 bulan. Yang keempat, mengikuti ujian wawancara PKL. Teknisnya bagaimana Pak Ari? Teknisnya simpel. Nanti kalian bawa produk kalian, laporan kalian, kemudian presentasikan di depan guru, seperti itu. Dan yang terakhir, mengikuti ujian kenaikan kelas. Meskipun kalian magang, tetap kalian mengikuti yang namanya ujian kenaikan kelas. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini berikut saya akan bacakan mitra kerja atau mitra Budi Tata Busana yang sudah bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Klehari. Yang pertama ada Almira Henry Malang Jawa Timur, kemudian Studio Fitting by Ivan Malang Jawa Timur, kemudian House of Haris Malang Jawa Timur. Itu yang di luar Kalimantan Bapak Ibu. Jadi alhamdulillahnya SMK 1 Klehari ini sudah go nasional, tidak hanya di Tanah Laut atau Klehari saja, tapi juga bisa magang di luar Kalimantan dengan syarat dan ketentuan pastinya. Kemudian yang keempat ada Mode di daerah Klehari, Prima Taylor, Aditya Taylor, Disa Modiste, Novi Konveksi, LKP Novi Yanti Simang, kemudian Raden Ayu Rida Herawati, LKP Mimi, Penjahit Susi, Istana Monte, dan Ali Collection, dan banyak lagi Dudi yang sudah bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Klehari. Bapak Ibu yang berbahagia, pesan saya untuk anak-anak sebelum magang, fisik, mental harus disiapkan mulai dari sekarang. Kenapa seperti itu? Karena ketika anak-anak terjun di dunia usaha dunia industri, anak-anak akan bertemu dengan orang-orang baru, akan berkomunikasi dengan orang-orang baru, khususnya dengan customer. Jadi bagaimana caranya anak-anak ini siap secara mental dan secara fisik. Dan satu lagi Bapak Ibu, kegiatan PKL ini kita laksanakan secara luring. Jadi anak-anak nanti akan bertempat di dunia usaha dunia industri yang sudah kerjasama, dan tentunya nanti tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi sedikit sosialisasi saya mengenai kegiatan PKL luring di SMK Negeri 1 Klehari untuk program keahlian tata busana. And the last time, I want to say thank you so much for SMK Negeri 1 Klehari yang telah memberikan kesempatan magang secara luring untuk program keahlian tata busana. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, para orang tua, maupun wali siswa kelas 11 peserta PKL yang berbahagia. Demikian tadi penjelasan dan sosialisasi yang disampaikan oleh para Kaprok. Kemudian saya mohon maaf tadi belum sempat memperkenalkan diri. Nama Surya Winarna. Dalam hal ini saya sebagai ketua pelaksana PKL SMK Negeri 1 Klehari tahun pelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu, banyak hal yang sudah disampaikan, namun untuk kami garis bawahi dan kami tekankan untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu orang tua maupun wali bahwa di dalam
surat pernyataan nanti kami akan berikan di sekolah. Untuk itu putra putrinya diharap mengambil dengan jadwal hari Selasa tanggal 2 Maret untuk kelas AKL dan TKP. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Maret untuk NN dan DDP. Sedangkan hari Kamis tanggal 4 Maret untuk TKC dan PD. Ini anak-anak untuk diminta ke sekolah meminta surat pernyataan baik bagi orang tua maupun bagi putra putrinya yang nanti harap ditempeli tanda tangan di atas materai 10.000. Kalau belum ada 10.000, 6.000 dan 3.000 itu cukup. Nah, mohon putra putrinya nanti datang ke sekolah dengan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, ya, cuci tangan dan menjaga jarak. Untuk waktunya dimulai jam 9 sampai dengan jam 12. Berikutnya Bapak dan Ibu, tadi sesuai dengan sambutan kepala sekolah, ini kami tekankan untuk sanksi agar Bapak Ibu ketahui dan disampaikan dengan sangat kepada putra putrinya bahwa sanksi pertama adalah siswa tidak masuk atau absen sebanyak 3 kali tanpa keterangan, sering bolos dan terlambat serta melanggar peraturan, maka siswa dan orang tua akan dipanggil ke sekolah untuk mendapatkan peringatan kartu kuning. Yang kedua, jika siswa masih melanggar peraturan baik kewajiban atau larangan, maka siswa tersebut dapat dinyatakan tidak naik kelas. Nah, ini kita hadapi agar anak-anak nanti tetap semua dengan pengawasan dan motivasi Bapak Ibu. Ini anak-anak tetap rajin, fokus dan semangat dalam mengikuti PKL sehingga PKL bisa berjalan lancar dan sukses nantinya dengan mendapatkan nilai yang tinggi. Amin. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan dan kita menginjak acara penutup. Terima kasih. Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, agar nantinya pelaksanaan praktek kerja lapangan anak-anak kita kelas 11 mendapatkan kesuksesan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka acara berikutnya adalah doa dipimpin beliau Bapak Haji Sugita MPP. Dipersilakan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk agama kepada kita masing-masing, dan untuk yang beragama Islam, marilah kita berdoa. Ini kita awali dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nabiyina min jami'il makhluqat wa taqina bi jami'il hajat wa taqina bi jami'il khairat wa tarafana ila innaka darajat wa tuqallibna bi aqsal jami'il hayat wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa kathiran min khairin. La ilaha illallah al-ghaniyul karim. Subhanallahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa ataina maghfiratika wa min qalbi wa salamatan min ismin. La tada'a jamban illa kafarta hamman illa farajata wa la hajatan wa la hajatan wa la hajatan illa qadaka ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ببارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamu ala muslimin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak, Ibu-ibu, para orang tua maupun wali yang kami hormati, hingga di penghujung acara, sebentar lagi akan kita tutup. Namun sebelumnya, apabila selama saya memimpin atau membawakan acara sosialisasi PKL pada saat hari ini banyak kekurangan maupun kesalahan, saya minta maaf, mohon ampun yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri sosialisasi pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.